Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallima tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfidh lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Para sepuh bini sepuh, para bapak, ibu, saudara sekalian, jamaah salat maghrib di Mushola Baitul Maqdis pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting cabang Bulakamba daerah Kabupaten Brebes, yang saya hormati, yang saya muliakan, saya doakan Bapak dan Ibu mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kepada adik-adik kita mahasiswa dan mahasiswi dari UMY yang alhamdulillah untuk yang kesekian kali mengikuti kajian bersama saya baik di Mushola Baitul Maqdis, di Masjid Baitul Arqam, dan kemarin malam Ahad di Masjid Al-Istiqomah. Mudah-mudahan adik-adik kita mengikuti kajian ini betul-betul diniati untuk satu, bersilaturahim dengan bapak dan ibu yang ada di Mushola Baitul Maqdis, dan yang kedua untuk menambah wawasan keagamaan. Saya yakin adik-adik kita di UMY sudah banyak mengenyam pelajaran agama insyaallah, tapi juga mungkin ada yang perlu untuk bersama kita pelajari kembali. Kemarin saya menawarkan kepada Mas Bagus perihal tentang rencana untuk belajar wudhu dan sholat berdasarkan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Maksud saya
bukan untuk apa-apa, tapi untuk belajar bersama supaya ada keseragaman ya dengan adik-adik mahasiswa dari UMY perihal tentang masalah sholat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Sebelumnya mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita selalu diingatkan untuk bersyukur kepada Allah? Seperti yang telah saya sampaikan di pengajian Ahad pagi pimpinan daerah Muhammadiyah Brebes pada hari Ahad kemarin. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu karena Allah yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Sampai-sampai Allah memberikan satu tantangan untuk kita. Kira-kira kalau kita menghitung nikmat Allah itu bakal ketemu jumlahnya berapa apa tidak? Maka di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34 disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Allah sendiri sudah menyampaikan tidak akan mungkin mampu. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh kebanyakan manusia itu kufur dengan nikmat Allah. Kebanyakan. Berarti masih ada sedikit orang yang mau bersyukur. Kira-kira yang sedikit ini mudah-mudahan termasuk ibu bapak jamaah mushola Baitul Maqdis. Ya Pak Bungge. Bukti panjenengan mau bersyukur kepada Allah adalah panjenengan mau hadir dan berkumpul di mushola Baitul Maqdis. Untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah dilanjutkan dengan kajian ba'da maghrib. Itu adalah bentuk syukur. Kemudian ditegaskan kembali di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Silakan yang baru datang untuk menyesuaikan diri. Ini ibu-ibu Baitul Maqdis terasa anget. Ya. Karena dan mushola Baitul Maqdis terasa kecil banget. Baik, kita lanjutkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau tadi surat Ibrahim ayat 34, innal insana ladzalumun kafar. Tapi pada surat An-Nahl ayat 18, innallaha laghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Artinya Bapak dan Ibu, kalau kita mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah itu Maha Pengampun. Sekalipun tadi disebutkan kebanyakan manusia itu kufur, namun di sisi lain Allah sebenarnya itu Maha Pengampun dan Allah Maha Kasih Sayang. Betapapun kita tidak mensyukuri nikmat Allah dengan sungguh-sungguh, tapi ternyata Allah tidak akan pernah berhenti memberikan nikmat. Pernahkah ibu bapak, pernahkah adik-adik mahasiswa kita mengeluh?
Pernah ndak? Mbak, pernah ndak ngeluh? Ngeluh ngerti ya? Ngeresula. Barangkali ndak ngerti ngeluh. Atau dalam bahasa Inggrisnya menggerutu. Yeah. Itu bentuk kecil kalau manusia itu suka mengkufuri nikmat. Namun oleh Allah akan terus memberikan nikmat kepada kita sekalian. Ya. Tidak kemudian Allah berhenti. Tapi pada satu ketika Allah pun akan memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang kufur nikmat. Ya. Tapi sebaliknya Allah pun akan memberikan tambahan bagi mereka yang mau mensyukuri nikmat. Makanya perihal tentang bersyukur itu senantiasa terus diingatkan. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu membandel, tidak mau bersyukur kepada Allah. Ibu bapak, ketika panjenengan duduk seperti ini dikasih air mineral 1 gelas, ini nikmat. Tapi akan jauh lebih terasa itu nikmat manakala air yang kita minum malam hari ini, 1 gelas air mineral, beberapa jam kemudian air ini bisa keluar kembali. Betul Bu? Jenengan minum air putih ini, nanti beberapa jam kemudian air ini akan keluar lagi. Tapi ada bedanya, beda warna. Ya, kalau ini kan putih bening. Nah, nanti kalau keluar warnanya udah beda. Beda rasa, beda warna, beda rasa, kemudian beda bau, ya kan? Tapi kalau air ini tidak bisa keluar, ibu bapak bisa dioperasi. Betul Pak? Ya. Makanya itu yang dinamakan dengan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam mulut kemudian berada di perut kita lantas tidak bisa keluar, itu bahaya. Angin yang kita hirup lewat hidung kita, lalu kemudian setelah masuk diproses dan limbahnya nggak bisa keluar, itu jadi masalah. Apa limbahnya Bapak Ibu menghirup oksigen? Ibu, kalau panjenengan minum air, limbahnya itu nanti keluar, namanya apa? Air kencing. Kalau Bapak Ibu makan, kemudian nanti keluar limbah, itu namanya apa? Napa Bu? Mbak, makanan yang kita masukkan dalam mulut dan berhinggap di dalam perut, kemudian setelah proses beberapa jam kemudian dikeluarkan, itu limbah. Itu namanya apa limbahnya? Ya, kotoran. Ada lagi Bapak Ibu, dalam bahasa Cinanya adalah Ta+1. Tapi oksigen yang masuk itu nanti limbahnya namanya kentut. Masuknya angin, keluarnya juga angin. Bayangkan kalau air kencing, kotoran dan kentut tidak bisa keluar, kayak apa kira-kira? Wetenge ngedeg-ngedeg, wetenge busung, warnane biru, luar biasa sakitnya. Disitulah makanya
kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak boleh mendustakannya. Yang kedua, tidak boleh meragukannya. Ya, kebanyakan manusia itu kan mendustakan dengan nikmat Allah. Ketika diberi oleh Allah nikmat berupa kekayaan, lalu ditanya oleh temannya, hebat ya kamu sekarang kaya. Apa jawabnya? Siapa dulu? Ada yang begitu? Adik-adik mahasiswa, ketika nanti habis wisuda, hebat ya kamu udah wisuda. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah. Begitu jawabnya. Selesai wisuda, ditanya, hebat ya kamu udah wisuda. Jawabnya, siapa dulu? Kalau bilang seperti ini, berarti kita mendustakan nikmat Allah. Makanya siapapun orangnya, kalau dipuji langsung alhamdulillah. Segala puji yang patut dipuji cuma Allah. Gitu. Untuk menghindarkan diri kita dari mendustakan nikmat. Karena Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat napa Bu? Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman di mana ayatnya terdiri atas 78 ayat, 31 ayat diantaranya dengan bunyi yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 ayat dari 78 ayat. Makanya Mbak kalau ditanya hafal Anda dengan surat Ar-Rahman, hafal dong. Saya hafal 31 ayat. Karena Pak bunyinya sama. Jadinya hafal 31 ayat. Begitupun dengan nikmat Allah kita tidak boleh meragukan. Kalau tadi tidak boleh mendustakan. Yang berikutnya tidak boleh meragukan. Kebanyakan orang kadang-kadang kalau ditanya tentang nikmat Allah, dia meragukannya. Ibu-ibu kalau dikasih uang sama bapaknya, apa jawabnya? Lah ngen duit kakur semene. Ya. Wong dikongkon ngucap alhamdulillah be kayane sungkan. Kemah aku alhamdulillah oleh rezeki kenggo cekel. Lah ngen duit kamu semene. Wis bersyukur. Ya wis alhamdulillah. Ini ragu namanya, ya. Ragu itu ya. Nah, kita enggak boleh. Gitu Bapak Ibu ya. Baik jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Sentilan sedikit perihal tentang syukur. Makanya Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang bersyukur pun susah. Makanya untuk menghilangkan sifat susah untuk bersyukur, Rasulullah memberikan salah satu doa. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, An-Nasai, kemudian Al-Baihaqi itu menyebutkan bahwa Rasulullah mengajarkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan hamba orang yang selalu mengingatmu, jadikan hamba orang yang selalu bersyukur, jadikan hamba orang yang bagus di dalam melaksanakan ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Kajian kita untuk malam hari ini masih dengan malam Kamis yang lalu, yaitu perihal tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dan bersilaturahim. Dan ini yang kelima. Ya. Jadi ini kelihatannya sampai 5 kali pertemuan malam hari ini. Mungkin nanti sampai berapa kali pertemuan kita belum paham. Kemarin yang kita bahas perihal tentang kita bersyukur kepada Allah dan kita bersyukur kepada orang tua.
Ya, dalam hal ini adalah seorang ibu yang telah mengandung, seorang ibu yang telah melahirkan, dan seorang ibu yang telah menyusui kita dan merawat kita sampai kita menjadi orang dewasa. Itu kemarin Bapak Ibu. Quran Surah Al-Luqman ayat 14. Silakan Mas, masuk aja. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya ingin membacakan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayyu qala birrul walidain qultu summa ayyu qala al jihadu fi sabilillah. Dari Abu Abdurrahman Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala? Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang disukai oleh Allah? Kira-kira amal apa Bapak Ibu yang disukai oleh Allah? Maka kemudian beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha. Beliau menjawab yang pertama, salat tepat pada waktunya. Jadi ada beberapa amalan yang sangat disukai oleh Allah, di antaranya adalah yang pertama, ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ya. Salat tepat pada waktunya itu artinya salat di awal waktu. Setidak-tidaknya mungkin di pertengahan waktu, dan jangan sampai membiasakan sholat di akhir-akhir waktu. Kalau kita sudah membiasakan sholat di akhir waktu, nanti kita terkena hukum melalaikan sholat. Silakan untuk adik-adik mahasiswa, sesibuk apapun jenengan, serepot apapun jenengan dengan kegiatan KKN-nya, atau mungkin juga ketika berada di perguruan tingginya, ya, di kampusnya, maka ketika azan sudah berkumandang, segera hentikan dulu aktivitas itu, bergegaslah untuk sholat memenuhi panggilan Allah. Bisa dipahami mas-mas, mbak-mbak, ya? Karena kalau kita membiasakan sholat di akhir waktu terus, nanti kita dianggap oleh Allah melalaikan sholat. Betapapun kita sholat, tapi kita dianggap melalaikan, ya. Dan Allah tidak suka betapapun sholat, tapi kalau membiasakan sholatnya di akhir waktu. Timbul pertanyaan, kalau sesekali, nah kalau sesekali itu beda. Artinya dalam keadaan tertentu, kemudian kita sholat sampai di akhir waktu, asal masih dalam waktunya, tapi di akhir waktu, dan itu tidak berulang-berulang, hanya sesekali, ya, mungkin itu masih dimaafkan. Tapi kalau sudah berkali-kali dan itu menjadi kebiasaan, nah ini yang menjadi masalah. Silakan nanti buka surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
Betapapun sholat tapi dianggap celaka oleh Allah. Karena apa? Suka melalaikan sholat. Apalagi sampai meninggalkan sholat. Ya, apalagi. Nah, ibu bapak, kadang-kadang ada orang sholat duhur, ya, sholat duhur itu kok jam 2 lebih ya, atau mungkin ya jam 2:30 lah ya. Kok baru sholat duhur? Begitu rampung sholat duhur, tak lama kemudian adzan asar berkumandang. Nah, ini berarti sudah di akhir-akhir waktu. Begitu sholat asar menjelang maghrib. Nah, ini jangan sampai kita membiasakan sholat dengan cara-cara seperti itu. Paling tidak ya itu ya mungkin kalau tidak di awal waktu pas ya mungkin selisih berapa menit ya, tapi yang penting jangan di akhir waktu. Salah satu kesuksesan perjuangan Jenderal Sudirman itu, ini saya nyerempet lagi, salah satu di antara penyebab kesuksesan perjuangannya Jenderal Sudirman ya, Panglima tertinggi pertama itu Jenderal Raden Sudirman, putra dari Karsid Kartawiraji. Ibunya bernama Siem, istrinya bernama Alfiyah. Ya. Salah satu jimat beliau adalah sholat tepat waktu. Jimatnya ada 3 ya, Bu. Sing wingi ngunjungi Asikelingan ya. Yang pertama jimat beliau adalah apa Pak Bu? Berwudu ya, tidak lepas dengan wudu. Yang kedua sholat tepat waktu, dan yang ketiga selalu berzikir kepada Allah. Itulah Jenderal Sudirman. Sampai Jenderal Sudirman itu bisa terhindarkan dari kepungan musuh. Kemudian yang kedua, summa ayyuqala birul walidain. Nah, ini yang kedua sesuai yang dengan kita bahas. Yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua sudah banyak dibahas. Prinsipnya kita tidak boleh memberikan berbuat sesuatu yang bisa menyinggung dan memberikan rasa sakit kepada orang tua. Ya. Dalam adalah bukan saja sakit secara fisik, tapi lebih sakit hati. Cara kita bertutur kata dengan orang tua kita, cara kita bersikap dengan orang tua kita, itu bagaimana supaya orang tua kita tidak sakit, tidak tersinggung dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, beliau menjawab berjihad, berjuang di jalan Allah. Adik-adik mahasiswa, kenapa sih kalian mau belajar dari Riau ke Jogja? Kan di Riau ada kan perguruan tinggi ya. Tapi kenapa sih mau ke Jogja jauh-jauh? Yang dari Sulawesi kenapa sih mau ke Jogja? Yang dari Bima, NTB kenapa mau ke Jogja? Yang dari Bekasi kenapa mau ke Jogja? Padahal Bekasi dengan Jakarta kan dekat. Ya. Kalau kuliahnya di UIN atau di mana kan dekat ya. Kenapa harus ke Jogja? Kemudian yang dari Riau, kenapa harus ke Jogja? Karena menuntut ilmu itu bagian dari jihad. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan orang yang meninggal dunia dalam keadaan di mana dia sedang menuntut ilmu, maka baginya akan dimudahkan jalan untuk menuju surga. Ya.
bapak-bapak bekerja keras untuk meraih rezekinya Allah, untuk menghidupi keluarganya, itu juga bagian dari jihad. Itu jihadnya kita. Ya, tapi kalau saudara-saudara muslim kita yang sekarang sedang dijajah oleh Israel, itu jihadnya beda lagi. Sampai sekarang kan Palestina masih sangat memprihatinkan kondisinya. Ya. Ibu bapak silakan sering tonton berita di Trans 7 atau di Trans TV. Kayaknya ini 2 stasiun TV yang masih suka memberikan berita-berita tentang Palestina. Yang lainnya kayaknya sudah nggak mau. Ya. Artinya apa? Kondisi Palestina itu saat sekarang itu betul-betul sangat memprihatinkan. Jadi ada kesengajaan untuk melaparkan orang-orang Palestina. Mereka yang masih hidup kan butuh makan, butuh minum, butuh segala macam. Tapi bantuan-bantuan yang mau masuk ke Palestina itu dicegat, diboikot oleh tentara-tentara Israel. Sampai-sampai ada beberapa negara yang masih punya rasa empati dengan Palestina, dia harus memberikan bantuannya lewat pesawat, dijatuhkan lewat pesawat. Ya, kemudian mereka nanti saling berebut. Ketika dia mau mendatangi bantuan yang sudah diberikan, tentara Israel itu siap dengan senjatanya. Jadi saat dia mau berebut sembako misalkan, itu ditembak. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau bicara tentang Palestina itu kami sesegen ya, betul-betul. Anak kecil yang berlari ingin mendekati bapaknya, sekedar ingin menunjukkan bahwa saya itu dapat biskuit, keburu ditembak. Jadi belum sempat ketemu dengan bapaknya, belum sempat saling merangkul, tapi udah keburu ditembak sama tentara Israel. Betul-betul biadab ya Israel itu. Tapi kurang tahu kok sekarang Iran sudah enggak nyerang Israel ya kayaknya ya. Apa masih itu ya? Kalau saya perhatikan kok kayaknya udah berhenti, hanya sekitar 12 hari nyerang Israel itu ya. Padahal satu-satunya negara yang berpotensi untuk bisa nyerang Israel itu cuma Iran. Ya. Dengan rudal balistiknya, dengan rudal hipersoniknya, dengan rudal Fatahnya, dengan rudal Sijilnya. Apa rudal apa? Ya. Mbak apal 4 rudal tadi? Rudal hipersonik, rudal balistik, rudal Fatah, rudal Sijil. Itu rudalnya Iran itu ya. Nah maka orang yang mau berjihad baik dengan jiwa dan harta bendanya, itu yang disuka oleh Allah. Bahkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-20 disebutkan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau berhijrah serta mau berjihad berperang di jalan Allah dengan jiwa dan harta mereka, maka besar baginya itu derajat. Jadi Bapak Ibu kalau kepingin derajatnya itu ditinggikan oleh Allah, beriman, berhijrah dan berjihad ya. Baik dengan nyawa kita maupun dengan harta benda kita, maka oleh Allah a'dhamu darajatan indallah,
sungguh besar, sungguh tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Termasuk ayat ini agaknya juga diamalkan oleh para pejuang-pejuang terdahulu. Baik pejuang-pejuang di zaman Rasulullah maupun pejuang-pejuang di Indonesia itu sendiri. Ya. Maka dengan ayat ini mereka menjadi lebih kuat. Ya, karena kata Allah, orang yang beriman, orang yang mau berhijrah, orang yang mau berjihad di jalan Allah, maka derajatnya akan ditinggikan dan dia akan mendapat kemenangan. Maka oleh para mujahid, para syuhada, ayat ini menjadi satu kekuatan. Termasuk di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu berjumpa dengan musuh, ya. Ketika kamu berjumpa dengan pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu. Berteguh hati, kuat. Dan sebutlah Allah banyak-banyak. Kita disuruh menyebut Allah, berzikir dan sholat. Ya. Sebutlah Allah banyak-banyak. Maka akan mendapat kemenangan. Ya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Makanya pantas para pejuang-pejuang dulu itu ketika berhadapan dengan Belanda, berhadapan dengan pasukan kompeni, itu yang diucapkan hanya kalimat takbir. Allahu Akbar. Itu artinya berzikir. Bukan dengan kalimat itu enggak, ya. Tapi Allahu Akbar kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum, itu yang dipakai oleh kebanyakan para pejuang kita terdahulu. Bayangkan Indonesia, negara yang kala itu masih dianggap negara miskin, negara, mohon maaf ya, masyarakatnya masih dibilang bodoh mungkin ya, tapi harus menghadapi tentara-tentara penjajah. Ada 6 negara loh Pak Bu yang pernah jajah Indonesia. Ya. Portugis, Spanyol, Inggris, kemudian Portugis, Inggris, kemudian Belanda, Jepang, Perancis itu ya. Itu ada 6 negara yang pernah menjajah Indonesia. Tapi 6 negara yang modern itu alhamdulillah bisa hengkang, tersingkir oleh pejuang-pejuang Indonesia. Karena apa? Mengamalkan ayat tadi. 350 tahun Indonesia dijajah. Sejak tahun 1595. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian mungkin satu hadis lagi untuk sampai pada waktu Isya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi walatu walidan illa ayyajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tiqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya kecuali jika mendapatkan orang tuanya menjadi budak, kemudian ia beli dan memerdekakannya. Jadi Bapak Ibu,
seseorang itu tidak bisa dianggap bisa membalas kedua orang tua manakala ya misalkan ada orang tua kita yang menjadi budak. Zaman-zaman dulu itu kan masih banyak perbudakan ya. Maka untuk bisa membalas dengan orang tua itu harus dibeli kembali. Ya. Jadi budak itu kalau mau dibebaskan itu harus dibeli. Tentu dengan harga yang sangat mahal. Nah, setelah dibeli kemudian dimerdekakan. Itu baru dianggap kita baru bisa membalas. Ya, itu kata Rasulullah. Nah, kemudian pada hadis yang lain bahwa oleh Rasulullah disebutkan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia muliakan tamu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia menghubungkan tali persaudaraan. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata yang baik, kalau tidak bisa hendaklah diam saja. Nah, ini kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kata Rasulullah SAW itu yang pertama muliakan tamu, yang kedua sambung persaudaraan, yang ketiga kalau nggak bisa berbicara yang baik mendingan menang. Kalau sekarang tidak berbicara yang baik, kalau tidak bisa menjaga jari-jari dengan baik, mendingan jari-jari ini nggak usah ngotak-atik. Pakai HP sih ya. Jadi kalau nggak bisa mendingan jari ini diem saja, nggak usah ngotak-ngatik gitu ya. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah dan ya Allah yakum, saya rasa cukup bahasan kita untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada malam Kamis yang akan datang, insya Allah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan membaca doa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.